Oke, saya kasih tip ketika ingin memotong rambut yang simple, yang paling laris 80% di desa kita, ya nggak terlalu di kota, yang permintaannya nggak terlalu banyak. Di sini ada potongan rapi saja, biasanya untuk orang tua atau untuk anak kecil. Secara umum, lihat dari bekas pola yang terakhir, ini adalah potongan yang rapi. Ini tinggi saja kalau ngomong rapi, standarnya orang tua ya. Ini rapi tinggi saja, dan partingannya itu kita skip supaya mempercepat waktu. Lihat aja, kita parting di sini, kita skip, kita sisihkan ke kanan sesuai natural flow-nya. Ini untuk mempercepat ketika kita potong pas lagi pola. Tujuannya adalah biar atas itu nggak terlalu panjang atau tidak melebihi gradasi. Memang seperti itu mas, ya kebanyakan kalau untuk orang dewasa, apalagi orang tua, dia nggak mau rambut atasnya itu jatuh kayak gitu ya, dia langsung rapi dengan gradasi. Kita menggunakan sepatu nomor 2. Dari sini polanya sampai sini 4 jari. Tempel, dorong, melayang. Bantu dengan sisir untuk memasukkan rambut bagian yang panjang di atas. Seperti ini. Semakin ruang kerjanya luas, semakin ruang kerjanya tinggi, itu akan semakin mudah dalam proses pemotongannya kita. Tapi kalau kalian customernya orang tua, mintanya terserah kita, terus pola terakhirnya kebetulan terlihat cepak, kok kalian bikin 1 jari, itu ya bunuh diri gitu. Ini nggak rapi, terus kalian terlalu sulit, terlalu sempit. Kalau ada yang gampang dan ternyata customer mintanya yang gampang-gampang, kenapa kita bikin masalah gitu. Sebenarnya kan terkadang kita menerjemahkannya itu terlalu jauh sebenarnya, ya enggak? Oke, wedi akhirnya sejari. Oke, wedi terlalu dulu, guys, saja setengah jari. Oke, setelah itu ini kita ibaratnya sudah memutar. Ini nomor 2, tinggal kita langsung pakai sepatu 1. Kita bagi 2 area sepatu 1. Bikin garis panduan seperti ini dengan tekniknya tapering datar saja. Tempel, dorong tanpa ada gerakan melayang. Kalau kepengen aja sedikit dibantu klik bisa untuk mempertegas garisnya. Seperti ini. Tinggal open untuk menyambungkan. Tadi ada 1, terus 1,5, ketemu nomor 2, dia langsung nyambung. Ini kita mengulang pelajaran dasar dia. Kelalen ke kalian. Tuh, dia langsung terlihat rapi seperti ini, tanpa ribet. Nah kalau kalian ribet, dia mintanya rapi dan kebetulan kamu lagi ngalamun atau terakhir lihat video rapinya orang Indonesia atau rapinya itu 2 jari atau Mandarin, kan gitu ya. Mungkin kita itu sudah terdoktrin bahwa potongan rapi itu harus Mandarin, yang enggak itu. Tapi kalau kamu dilalah lagi ngalamun terus 2 jari, pikirannya ya otomatis kamu kayak gini. Wah terus kayak gini. Oh suara rapi-rapi 2 jari terus muter. Padahal customernya itu yang dimaksud bukan 2 jari rapinya. Seperti ini. Kalau ini sudah, tinggal masuk ke bagian atas, penipisan, pemendekan, sudah selesai. Seandainya kalau tadi customer sepakat dengan kita bagian ketipisan gradasi itu tipis, atau kalau kita terjemahkan 0,5 sepatu ya, kita bisa tambahkan 0,5 sepatu. Ini sepatu area 1 ya, sepatu 1 kita bagi 2 lagi menggunakan sepatu yang lebih tipis. Nah, rumus gradasi di bawah sepatu 1 ada 0,5. Ini langsung nyambung boleh atau bikin guideline untuk membatasi atau sebagai panduan. Nah, terjadilah gradasi yang lebih tipis daripada ukuran 1. Ini namanya gradasi tipis atau 0,5, sepatu 0,5. Kalau semua ini kurang tipis, ya kita tinggal 0. Bagi 2 lagi nih, area 0,5 nya. Bikin guideline terus open untuk menyambungkan. Sekali lagi, bikin guideline setengah area sepatu 0,5, open untuk menyambungkan. Blending ya, atau menggunakan teknik scrub, menggosok biar hasilnya itu lebih halus. Dan ini adalah hasil gradasi habis atau 0 clipper. Sesimpel itu sebenarnya kalau kalian itu memotong orang tua. Tapi karena kalian sudah terdoktrin
pikiran kalian sendiri bahwa rapi itu harus 2 jari, rapi itu harus ini, harus itu, ya akhirnya pusing dewek, repot dewek gitu kan. Pertanyaannya ada 3 yang paling dasar untuk analis, yaitu kita tanyakan modelnya, terus tanyakan ketinggian modelnya dari bagian samping, dari gradasinya, terus ketipisan gradasinya, terus penambahan lagi kita cari konsultasi yang lebih detail lagi. Contohnya Pak, biasanya ada keluhan apa tentang rambut, biasanya potong cepaknya itu seperti apa, ya, ada pengalaman salah nyukur enggak, ada request apa, seperti itu. Nanti pasti customer akan menyebutkan, walaupun dia ngomong cepak, ya kan belum tentu cepaknya cepak rata. Kalau dia ngomong cepak kan belum tentu cepaknya cepak kotak, bisa saja cepak rata, bisa saja cepak kotak. Persepsinya tinggal kita samakan dengan customer, gitu ya. Oke. Cok, sekarang Mas Topik. Oke, ini sudah dipolak menggunakan sepatu nomor 2. Patokannya adalah bagian polak sebelah kanan yang sudah rapi. Oke, cukup. Kalau sudah, lanjut ke step kedua tadi apa? Oke, kita memakai sepatu 1 ya. Kalau secara rumus gradasi ini nomor 2, di bawahnya berarti ada sepatu 1. Oke, di bawah tepatnya di bawah nomor 2 itu ada 1,5. Tinggal kita langsung 1,5 atau bikin guideline dulu nomor 1. Nah, karena tadi bikin guideline dulu ya. Guideline itu kita membuat ukurannya bagi 2, pola yang sudah kita bikin. Ini area pola atau area pertama bagi 2 di sini. Nah, ini nomor 1 sampai sini bikin garis panduan untuk membatasi sepatu 1, untuk membatasi ukuran 1, lalu open untuk menyambungkan pakai nomor 2. Oke, coba. Oke, ini targetnya kita bikin guideline ya. Dan dari bawah, dari bawah ini full sepatu 1. Nah, karena ketipisan yang disepakati adalah sepatu 1 atau sedang ya. Karena customer tadi ngomongnya sedang. Berarti ukuran yang tertipis yaitu bagian samping memakai sepatu 1. Oke, maksimalkan sepatu ukuran 1 dengan dibatasi ketinggian dan bentuknya di guideline atau garis panduan. Selanjutnya proses penyambungan di atas sepatu 1 ada 1,5 atau 1 posisi levernya open. Karena di atas sudah dibuka menggunakan pola atau baseline atau nomor 2 tadi, ini otomatis seharusnya lebih realistis nyambung dengan insting kita yang terbatas. Ya, itu kan nyambung. Nah, kalau kalian instingnya sudah menambah lagi, kemungkinan besar kalian memotong itu tanpa pola, langsung bahkan nomor 1 atau overcomb atau langsung 0 atau bahkan karo alat karo gunting rumput. Oke, kita cek. Nah, seperti itu. Oke, sekarang bikin guideline, cukup luasnya seblade, langsung open. Oke, nah langsung open. Oke ya, langsung nyambung kan. Oke ya. Oke, kalau dalam pertengahan perjalanan kok customernya ternyata meminta bagian samping itu, Mas ternyata kurang tipis, apa yang kita lakukan? Otomatis kalian harus tahu ukuran terakhirnya di situ 1, berarti kita bagi 2 menjadi 0,5 ya. Di bawah 1 ada ukuran yang lebih tipis, yaitu ada sepatu 0,5. Close dulu, close, baru nanti pas lagi penyambungannya open, naik terus. Kita bagi 2 ukuran dari sepatu satunya sehalus mungkin dulu. Nah, terus setengah ada 0 clipper. Oke, coba ya. Iya. Ini belum ya. Bagi 2 luas dari sepatu 0,5 orang naik. Terus bagi 2 aja, rumusnya itu bagi 2 aja, ukuran yang sudah kita bikin di atas.
Oke, setelah itu pertemuan di atas gradasi, di situ kita lihat dan kita analis apakah ada rambut yang panjang ataukah ada rambut yang menumpuk. Kalau rambut yang panjang, kalian harus memakai teknik apa, kalian harus ngapain, kamu harus menggunakan alat apa, harus bingung atau tenang pikirannya, tergantung kita sendiri dan tergantung analisnya. Oh, ternyata di situ rambutnya panjang, berarti di situ membutuhkan pemendekan, dan ternyata di situ rambutnya menumpuk, ukurannya sudah sama tapi di situ ada rambutnya menumpuk atau tebal, berarti kita bisa menggunakan salah satu tekniknya adalah menggunakan thinning scissor. Kita cek. Nah, di sini sudah mulai menyatu antara gradasi dan di atas gradasi. Coba di sini nanti ini, ya, tuh masih kelihatan sedikit saja. Oke, ulangi lagi kalau masih belum. Ya, buat pindah. Ini tuh Bisa.